Jangan lupa teman, tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita selalu senantiasa diberikan kelapangan dalam segala hal. Lapang dalam beribadah, lapang dalam berpikir, lapang dalam kesehatan, lapang dalam mengais rezeki, dan lapang dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat tersebut tak mungkin dan tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya, karena saking begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hanya saja sayang, sungguh sayang, terkadang kita lalai dalam mensyukurinya. Padahal kalau kita senantiasa pandai mensyukurinya, pastilah Allah akan senantiasa menambahnya. Karena ini salah satu janji Allah yang tertulis dalam Al-Quran untuk insan yang selalu bersyukur atas karunia-Nya. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Berdasarkan arti ayat tersebut, Allah menjanjikan siapa insan yang bersyukur pasti Allah akan menambahnya, dan sebaliknya siapa yang ingkar sesungguhnya siksanya sangat pedih. Namun fakta di lapangan banyak sekali orang-orang yang tak peduli dengan kandungan arti ayat tersebut. Mereka cuek, acuh, bahkan yang paling tragis, mereka tak mau tahu dan gak mau tahu. Golongan orang-orang yang demikian sudah bisa dipastikan hidupnya akan senantiasa dirundung berbagai masalah, baik dalam hal kesehatan, ekonomi, keluarga yang tak harmonis, pikiran ruwet, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita kaji lebih dalam lagi mengenai ayat tersebut, itu adalah janji Allah yang seharusnya kita sebagai ciptaannya harus dan wajib percaya bahwa janji Allah itu pasti nyata. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Allah pasti akan menunaikan janjinya. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semua untuk selalu senantiasa mensyukuri apapun karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita gunakan apa-apa yang telah dianugerahkan atau diberikan kepada kita semua, kita gunakan sebagai sarana untuk mengabdi, mendekatkan diri dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, serta menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Sungguh jika kita selalu berhusnuzon kepada Sang Pencipta, kita tak akan pernah lelah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Berusahalah untuk selalu lillahi ta'ala, karena Allah telah menyiapkan sesuatu yang indah untuk kita, seperti 4 janji Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, yang artinya, jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Quran Surat Ibrahim. Ingatlah kepada niscaya aku ingat kepada kalian. Quran Surat Al-Baqarah. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan untuk kalian. Tidaklah Allah menghazab mereka selama mereka memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Quran Surat Al-Anfal. Dalam 4 firman ini, saya akan menguraikan salah satu dari firman Allah yang berbunyi, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan untuk kalian. Tidak sedikit orang yang meremehkan doa. Mereka menganggap segala masalah bisa diselesaikan dengan usahanya sendiri, tidak perlu berdoa. Doa dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Mereka beranggapan sekedar ilusi belaka, berharap pada sesuatu yang tidak nampak. Mereka hanya mengandalkan dengan usaha yang jelas ukuran dan targetnya, atau targetnya bisa didapatkan. Pendek kata, mereka merasa tidak penting untuk berdoa, cukup dengan berusaha. Padahal dalam hal ini Rasulullah telah bersabda, yang artinya sesungguhnya mengenai sebuah urusan,
Barang siapa tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka atasnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan ia menyatakan hasan. Sesungguhnya ketika seorang hamba enggan berdoa untuk memohon kepada Allah, maka Allah murka atasnya. Hal ini karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, hamba tersebut putus asa, dan yang kedua, dia sombong. Dan kedua-duanya adalah perbuatan yang dimurkai Allah Ta'ala. Al-Halimi berpendapat bahwasanya hendaklah setiap hamba dalam sehari semalam jangan sampai tidak berdoa sama sekali, maka ia akan memperoleh murka dari Allah Ta'ala. Setiap doa pasti akan terkabul. Ini adalah janji Allah kepada hambanya. Jadi teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mintalah semua apa yang kita butuhkan. Niscaya Allah akan kabulkan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surat Al-Mu'min. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk berdoa, meminta agar apa yang kita butuhkan Allah cukupi semuanya, sebagai sarana bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini sangat cocok untuk kita panjatkan sebagai sarana untuk memohon kecukupan rezeki atau kekayaan. Doa ini bisa kita baca setiap selesai sholat fardu. Dalam kisah disebutkan betapa kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Saking kayanya apa yang beliau miliki sampai di luar nalar manusia pada zamannya. Kekayaan dan kekuasaannya itu didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman selalu memanjatkan doa kepada Allah agar diberikan kekuasaan dan kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Inilah doa mustajab yang dipanjatkan Nabi Sulaiman untuk meminta kekayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi. Amalkan doa kekayaan ini secara istiqomah dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkannya. Amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa qawlin la yusma'. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, berkahkanlah umur kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rabb. Terimalah amal ibadah kami dan karuniakanlah kesehatan yang berkah pada kami. Terangilah hati kami dengan nur pancaran iman. Karuniakanlah pada kami keimanan yang kokoh. Hujamkanlah keyakinan di hati kami. Tetapkanlah hati kami selalu istiqomah di jalan-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Razzaq, Engkau yang maha memberi rizki. Perluaskanlah rezeki yang berkah untuk kami. Karuniakanlah harta yang berlimpah, harta yang dapat menghantarkan kami pada kemuliaan-Mu. Ya Rabb, dekatkanlah hati kami kepada kebaikan. Jauhkanlah hati kami pada kejahatan. Tunaikanlah segala hajat-hajat kami ya Rabb, baik hajat dalam urusan dunia, agama, dan akhirat. Bersihkanlah semua kesusahan hidup kami. Gantikanlah dengan kesenangan dan kebahagiaan yang Engkau ridhoi. Semoga dengan wasilah doa kekayaan ini Allah cukupi semua kebutuhan kita dan mengabulkannya. Apapun yang menjadi hajat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.